Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaid Fadlur Rahman. Saya dari kelas 2 di sore. NIM saya 250302017. Saya di sini akan menyelesaikan tugas saya yang diberi oleh Pak Rijal untuk saya, yaitu berupa PPT yang untuk dipresentasikan buat saya. Saya di sini akan saya di sini akan membawa judul gotong royong, ukhuwah, dan kepedulian sosial. Next, yang pertama ada esensi gotong royong, jiwa bangsa, dan manifestasi Pancasila. Next, yang selanjutnya ada akar budaya gotong royong. Definisi filosofis gotong royong berasal dari kata gotong, bekerja, dan royong, bersama. Ini adalah bentuk bekerjasama sukarela demi kepentingan kolektif tanpa pamrih materi. Jika saya peras Pancasila yang 5 menjadi 1, maka dapatlah saya satu kata Indonesia yang tulen, yaitu gotong royong. Bahasa baku nih dalam diri saya, gotong royong adalah bentuk kerjasama kelompok demi mencapai kemasalahan bersama. Dan di sini teman-teman, gotong royong itu intinya adalah keroyokan positif budaya, di mana kita tidak menghitung untung atau rugi secara finansial saat mendorong orang lain. Bung Karno bahkan bilang kalau Pancasila yang diperas menjadi satu. Kata jasanya adalah gotong royong. Contoh gampangnya, kalau di desa ada tetangga mau pindah rumah, mau bikin jembatan, kita datang bawa tenaga, bahkan bawa gorengan, bawa kopi, dan pisang sendiri tanpa bayar. Kenapa? Karena kita sadar hari ini kita bantu orang, besok kalau kita kesusahan, orang lain yang bantu kita kan, dan orang lain akan gantian mengurus masalah kita. Dan di sini ada nilai-nilai inti. Yang pertama ada solidaritas, mengutamakan kepentingan umum. Yang kedua ada kebersamaan, mempererat ikatan sosial. Yang ketiga ada kesukarelaan, membantu tanpa mengharap imbalan. Yang keempat ada keadilan, beban kerja dipikul bersama secara proporsional. Dan yang selanjutnya ada tradisi bukan tradisional, tradisi lokal Indonesia. Kita bisa lihat gambar di depan kita. Yang pertama ada mempelete bola, yaitu tradisi memindahkan rumah utuh di masyarakat Bugis Makassar. Itulah yang dinamakan solidaritas, kita meminta bantuan dan kita diberi bantuan lagi oleh warga. Yang sebelahnya ada karakter belajar, implementasi nilai kebersihan dan kerjasama di lingkungan masyarakat pendidikan. Dan kita bisa lihat di gambar yang satunya, orang-orang sedang sekolah. Di situ sedang semacam bermain kuda-kudaan atau semacam kereta lah. Di situ kita bisa membangun solidaritas kita untuk teman-teman kita dan orang lain. Dan bagian kedua ada trilogi ukhuwah. Merajut persaudaraan dalam keberagamaan. Dan yang selanjutnya kita bisa ngeliat di materi selanjutnya nih. Di sini kita ada 3 level persaudaraan. Yang pertama ada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat beragama muslim di seluruh penjuru dunia tanpa sekat geografi. Yang kedua ada ukhuwah Watoniyah, persaudaraan dalam ikatan kebangsaan sebagai sesama warga negara Indonesia yang majemuk. Yang ketiga ada ukhuwah Basyariyah, persaudaraan sesama manusia insaniyah yang didasari atas nilai kemanusiaan. Di sini saya bisa menjelaskan apa itu dari 3 level ini. Bahasa saya ini, kalau ukhuwah ini seringkali
anggap sebagai konsep agama saja, padahal di Indonesia konsep itu dipakai untuk mengikat keberagaman. Ada 3 level pertama, yaitu yang saya sebutkan ini. Paling penting buat PKN adalah ukhuwah watoniyah atau persaudaraan, karena sama-sama orang di Indonesia, artinya mau sukunya apa, agamanya apa, selama KTP-nya Indonesia, kita itu bersaudara. Dan level tertinggi adalah ukhuwah basyariah, yaitu tertinggi, pokoknya itu ya basyariah, bersaudara karena sesama-sama manusia. Sama manusia, jadi toleransi itu muncul bukan karena kita terpaksa, tapi karena kita memandang orang lain sebagai saudara kita sendiri. Next. Dan di sini kita bisa melanjutkan dari bab sebelumnya ke sini. Moderasi beragama dan toleransi. Ukhuwah bukan sekedar teori religius, melainkan instrumen sosial untuk menciptakan kerukunan nasional, menghargai perbedaan suku, agama, dan ras. Yang kedua ada membangun dialog antar iman yang konstruktif. Yang ketiga ada menjaga stabilitas negara dari isu disintegrasi. Lanjut. Bagian ketiga yaitu ada kepedulian sosial, aksi nyata mewujudkan keadilan bagi sesama. Kita bisa melihat materi selanjutnya. Kita bisa lihat di halaman ketiga ini, manifestasi sila kelima. Fondasi kepedulian sosial adalah pengejawantahan dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini melibatkan sikap empati untuk meringankan beban sesama, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan memberikan bantuan kepada mereka yang termarginalkan. Dan saya di sini akan menjelaskan, menurut saya, kepedulian sosial itu adalah peka, lawannya adalah sifat cuek atau individualis di era sekarang. Tantangannya besar karena orang cenderung sibuk dengan gadgetnya sendiri, tapi masyarakat Indonesia itu punya unik. Kita itu paling nggak bisa lihat orang lain susah. Buktinya apa? Waktu dia bencana alam, sebelum bantuan pemerintah datang nih, yang lupa pemerintah datang, netizen atau komunitas motor, mahasiswa, pokoknya netizen, komunitas motor, mahasiswa, sampai ibu-ibu pengajian pun tuh ada, sudah bikin galang dana duluan di pinggir jalan. Kalau lewat media sosial, zaman sekarang mau bukan main ya, media sosial ada WhatsApp, pasti ibu-ibu juga bisa. Kepedulian sosial ini adalah jembatan dari teori di kepala kita turun menjadi aksi nyata di lapangan. Dan ini menurut saya. Dan kita akan melanjutkan bab selanjutnya. Dan yang selanjutnya ada solidaritas di masa krisis. Bantuan kemanusiaan, relawan, dan masyarakat Indonesia dikenal paling dermawan di dunia. World Giving Index. Contoh nyata penyaluran bantuan logistik saat bencana alam, gerakan donasi digital, kita bisa, dan pembangunan dapur umum swadaya. Itu sangat bagus. Kita bisa lanjut ke bab selanjutnya. Fokus utama kepedulian sosial nih di bab selanjutnya ini, bantuan kesehatan nih 85%, lumayan 85%. Beasiswa pendidikan itu ya 70%. Sebenarnya beasiswa itu kudunya bukan harus orang pintar saja untuk beasiswa, terutama yang punya prestasi segala macam pasti bisa. Yang ketiga ada tanggap bencana. Emang bencana sih nggak ada yang tahu ya, bencana pasti ada aja, kayak hujan, longsor, terus banjir, terus kebakaran, itu pun nggak tahu. Itu juga paling gede di sini 95%. Terus pemberdayaan UMKM. Iya, UMKM sekarang ya sebenarnya banyak, tapi di sini kenapa harus 60%? Sebenarnya ya dari UMKM kita bisa menjual apa aja ya, seperti jualan gorengan, warkop, terus kayak bakso segala macem, terus kayak apa ya, cimol, kebab, banyak. Di sini cuma 60%.
Dan saya di sini data menunjukkan bahwa tingkat kepedulian masyarakat Indonesia sangat tinggi, terutama dalam sekitar tanggap darurat dan kesehatan. Emang kalau buat bencana nomor satu, soalnya kita harus galang dana buat masyarakat terkena bencana. Ya, di sini saya ada kata-kata negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, tetapi kita mendirikan negara semua buat semua. IR Soekarno. Saya mencari kata-kata ini yang sangat susah. Dan di sini kita ada niat, ukhuwah, merasa bersaudara, peka, peduli, melihat kesulitan, aksi gotong royong, bekerja sama, harmoni, semua. Harmoni, itu tuh yang penting. Oh iya, cukup sekian. Terima kasih. Saya di sini akan menyimpulkan ketiga ini, kesimpulannya ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan. Ukhuwah itu adalah cara kita memandang orang lain sebagai saudara. Dari rasa persaudaraan itu muncul rasa empati yang namanya kepedulian sosial. Lalu harus diwajibkan dalam aksi nyata, yaitu gotong royong. Jadi ketiganya adalah satu paket lengkap banget nih, paket lengkap untuk menjaga Indonesia damai dan bersatu. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.